الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Sebelum dimulai kajian, barangkali ada yang mau ngambil link di depan. Ini sudah 23 buku. Dipersilakan kalau mau diambil linknya ini, langsung akan muncul bukunya di handphone masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Insyaallah kita melanjutkan tadabbur surat Al-Mulk, memasuki ayat Allah berfirman, "Walladzi ja'alakumul arda." Dialah yang menjadikan untukmu, wahai orang yang membaca Al-Quran. Maka pembaca Al-Quran yang lebih berhak untuk memanfaatkan bumi ini. Walladzi ja'alakumul arda dhalulan. Terus sebelum Al-Quran turun, ya semua kitab suci turun dari Allah, sama isinya menggiring kita untuk menghadap kepada Allah, memanfaatkan kehidupan untuk kehidupan dunia dan akhirat yang disebut dengan kitab. Dan kitab apabila dibentuk jamak jadi kutub. Dan di dalam Al-Quran semua tulisan Al-Kitab dapat dibaca Al-Kutub, walaupun bacaan tentu ikut kepada yang dicontohkan Rasulullah dari Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita melihat tulisan Al-Kutub, kita diperintah untuk beriman kepada semua kitab. Tapi kita membaca hanya satu kitab karena diperintahkan untuk membaca satu saja. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Gimana, sudah berhasil? Sudah ada? Ya, alhamdulillah. Ya, kalau sudah, kita buka insyaallah surat Al-Mulk. Ini langsung akan muncul kitabnya. Sekarang sudah 23 buku. Dan kita ambil sekarang surat Al-Mulk. Ya, memasuki ayat keberapa nih? Walladzi ja'alakumul arda dhalulan famshu. Dialah yang menjadikan untukmu bumi dhalulan, siap dijelajahi. Famshu fi manakibiha. Baik, sebelumnya kita ingat kembali hadis yang mengarahkan kita untuk mengkaji, menghayati, berinteraksi dengan surat Al-Mulk. Hadis berbunyi, Inna suratan minal Qur'ani, bahwa semuanya satu surah dari Al-Quran, 30 ayatan, berjumlah 30 ayat. Ini khusus ya, surat Al-Mulk disebut oleh Rasulullah 30 ayat, sehingga tidak ada perbedaan antara satu qiraat dengan qiraat yang lain. Kalau surat Al-Baqarah, satu qiraat menyebutkan 268 ayat, 86 ayat, maaf. Yang satu lagi 85, yang satu lagi 287, tergantung qiraatnya. Sebab alif lam mim ada yang menyatakan satu ayat, ada yang menyatakan awal ayat satu, sehingga muncul perbedaan jumlah angka ayat, tapi isinya tidak berbeda. Namun surat Al-Mulk semua ulama qiraat sepakat sesuai dengan yang disabdakan Rasul, inna suratan minal Qur'ani 30 ayat. Satu surat dari Al-Quran 30 ayat, berjumlah 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufiralah. Disiapkan oleh Allah surah Al-Mulk ini sebagai surah yang akan memberikan syafaat
hingga mendapatkan ampunan. Banyak dosa, rajin baca surat Al-Mulk, diharap mudah-mudahan diampuni dosa kita. Wa ya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini jelas sekali Rasulullah menegaskan. Dan hadis yang lain, kalau ini dari Abu Hurairah, dari Jabir bin Abdullah, riwayat yang sama At-Tirmidzi menyebutkan bahwa Rasulullah SAW la yanamu hatta yaqra'a surat Alif Lam Mim Tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Rasul tidak biasa tidur sebelum membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Ini sangat penting bagi kita, ada apa di balik itu. Makanya sangat penting bagi kita untuk menggali surat Al-Mulk ini. Ini kalau dari sini agak lambat, ada cara yang lain yang agak cepat. Baik, saya ambil dari sini. Walladzi ja'alakumul arda dhalulan. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisatan litasluku minha subulan fijaja. Dalam surat yang lain dinyatakan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan agar kamu dapat pergi dengan leluasa di jalan-jalan yang luas. Dengan 5 ayat di atas, kita semuanya meyakini bahwa Allah telah menjadikan bumi ini bagi manusia laksana satu hamparan, karena manusia sangat memerlukan ketenangan. Dalam surat Al-Baqarah kita temukan alladzi ja'alakumul arda firasya. Allah menjadikan bumi satu hamparan. Ini tidak bertentangan dengan pernyataan bahwa bumi bulat, ya. Tidak. Kenapa? Karena bumi itu begitu luas, menurut pandangan kita sangat luas. Di hadapan Allah ya kecil lah. Bulat itu kalau bola yang garis tengahnya umpamanya 30 cm, di situ ada semut. Semut tidak akan merasa pada benda yang bulat. Kita mungkin melihat bola bulat, ya, karena kita lebih besar. Jadi bumi di hadapan Allah bulat, tapi untuk kita terhampar sehingga merasakan nikmat-nikmat saja. Makanya di sini disebutkan bisatan, hamparan. Dan sebelum-sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kumpulkan 3 ayat tentang bumi. Alladzi ja'alakumul arda firasya, alladzi ja'alakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula, Allahu alladzi ja'alakumul arda qarara. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atas bagimu, di atasnya bagimu. Kemudian Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap. Kemudian ayat ini walladzi ja'alakumul arda dhalulan. 5 ayat berbicara tentang bumi, hamparan, artinya untuk membuat kita semuanya merasakan tenang, aman, nyaman. Intinya perbanyak bersyukur kepada Allah. Kita masih punya waktu untuk memanfaatkan bumi yang tidak tahu berapa lama lagi kita di muka bumi, ya. Saat ini kita masuk bulan Ramadan, alhamdulillah. Ramadan yang lalu tidak dapat kita membayangkan akan sampai bulan Ramadan ini. Dan Ramadan kita sekarang memasuki. Semoga Ramadan ini betul-betul mengantarkan kita untuk lebih menikmati hidup bersama Al-Quran. Sudah pernah disampaikan, Al-Quran itu adalah bacaan yang terdengar, Alkitab adalah tulisan yang terlihat. Manakala kita melihat tulisan dan mendengar bacaan, ingat ini Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat artinya zikir. Dan Al-Quran juga diberi nama zikr.
Manakala kita sudah ingat ini turun dari Allah, Allah yang menciptakan alam raya, Allah yang membimbing kita bagaimana cara memanfaatkannya, mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita jauhi. Beda, terpisah antara yang mesti kita lakukan dan yang masih kita jauhi. Itulah Furqan namanya. 4 nama untuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman: Al-Quran, Al-Zikr, Al-Furqan, Al-Kitab. Kitab adalah tulisan yang terlihat, dan saya mohon doanya sekarang sedang menulis buku berjudul, ini mungkin agak kaget buat sebagian orang, judul buku adalah Mukjizat Alkitab dalam Al-Quran. Apa yang maksudnya Alkitab? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Alkitab adalah tulisan wahyu, Alkitab. Dan banyak mukjizat dalam tulisan Al-Quran ini. InsyaAllah lain kesempatan kita bahas. Mana tadi? Ya, 5 ayat ini membimbing kita untuk meningkatkan rasa syukur karena mendapatkan ketenangan. Allah telah menjadikan bumi bagi manusia layak dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat bekerja. Pekerjaan manusia yang sangat beraneka ragam memerlukan kemudahan untuk berjalan menggali karunia ilahi sebagai bekal bagi kepentingan ibadah dalam arti luas. Ibadah tidak hanya sholat di masjid. Apabila betul-betul salat kita di masjid benar, maka di luar masjid selalu beribadah. Kemarin waktu membahas tentang Isra dan Mi'raj, Rasulullah berangkat dari masjid ke masjid saat di muka bumi. Namun setelahnya itu beliau langsung menuju Sidratil Muntaha. Kenapa dari masjid ke masjid? Bimbingan buat kita selama kita berada di bumi, hendaklah melakukan perjalanan dari sujud ke sujud. Di perjalanan pun ingat pesan-pesan waktu kita sujud, yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah dan ibadah yang berkaitan dengan kepentingan hidup sesama dengan niat semata-mata mencari ridha Allah. Ada pernyataan bahwa ibadah itu harus ada contoh semuanya dari Rasulullah. Ya, yang ada contohnya banyak, yang tidak dicontohkan juga banyak, tapi ada perintah bahwa semua kehidupan kita harus bernilai ibadah. Muncul lagi pertanyaan, ibadah ada 2, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Mungkin akan dipertanyakan, siapa yang membagi ibadah kepada mahdhah, ghairu mahdhah? Ya, tentu itulah metodologi saja dari para ulama. Metodologi, bukan dari Rasulullah pembagian ibadah yang mahdhah dengan ghairu mahdhah. Intinya buat kita, selama kita masih bisa bernafas, kita gunakan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat-ayat di atas muncul pertanyaan, apakah bumi itu datar atau bulat? Ayat-ayat di atas sering dijadikan dalil untuk membantah pernyataan para ilmuwan yang mengatakan bumi itu bulat. Apakah arti yang sebenarnya dari lafaz bisatan, mahdan, firasyan, yang diartikan satu hamparan. Sebelum melakukan studi makna keseluruhan, sangat penting untuk kita perhatikan bacaan firasyan, bentuk mufrad atau single. Firasyan, baca firasyan, yang berarti satu hamparan, tapi ditulis. Mari kita perhatikan tulisannya. Tulisannya tanpa huruf alif. Firasyan, dalam Al-Quran tulisan firasyan tidak pakai alif, sehingga memungkinkan kalau hanya sebatas melihat tulisan, bacaannya furusyan. Kalau firasyan satu hamparan, kalau furusyan hamparan banyak. Kalau bulat tentu terasa di sini hamparan, sini hamparan, semuanya hamparan. Oleh karena itu tulisan Al-Quran itu mukjizat. Tulisannya bukan cuma bacaan, tulisannya pun mukjizat. Makanya tadi saya bikin buku Mukjizat Alkitab. Maksudnya mukjizat tulisan wahyu yang sampai saat ini kita lihat setiap saat. Namun banyak orang yang membaca sampai hafal tidak perhatian kepada tulisannya.
Biasa saja, lanjut saja terus. Kenapa as-shalah ada yang pakai waw, ada yang pakai alif? Kenapa kitab ada yang pakai alif, ada yang tidak pakai alif? Itu semuanya punya makna. Nah, furusyan, tulisan ini menurut ilmu filologi, ya, tulisan yang single ya tadi firasyan artinya satu. Tapi kalau tidak pakai alif, menurut ilmu filologi biasa dibaca furusyan, bentuk jamak atau plural. Hal ini mengingatkan kita adanya banyak hamparan. Tulisan ini memberi isyarat pentingnya mengkaji hamparan-hamparan lain di muka bumi. Jadi kita kalau tadi di ayat awal, huwallazi ja'alakumul arda dzalulan, silahkan jelajahi bumi ini kemanapun silahkan. Ada orang yang berpandangan enggak boleh kita jalan-jalan ke negara orang-orang kafir. Terus yang akan berdakwah di mana? Di sana siapa? Kita harus berdakwah ke seluruh dunia. Afalam yasiru fil ardi, siru fil ardi, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silakan jelajahi bumi dan lihat bukti-bukti orang-orang yang berdusta, mendustakan agama Allah, bagaimana akhirnya. Mati juga semuanya. Itu kan Al-Quran mengingatkan kita bahwa kita memang disuruh untuk bertafakur, menjelajahi bumi. Baik, tulisan ini memberi isyarat pentingnya mengkaji hamparan-hamparan lain di muka bumi. Pada saat belahan bumi di sebelah timur dalam keadaan siang, maka di sebelah barat ditemukan berbeda karena berada dalam keadaan malam. Jadi bacaan yang tidak sama dengan tulisannya mengundang umat beriman untuk berfikir. Kenapa firasya ro-nya dibaca panjang tapi kenapa tidak ada alifnya? Betul gitu, tidak ada alifnya? Ya, kita silakan lihat di dalam Al-Quran, tidak ada alifnya firasyan. Jadi bacaan yang tidak sama dengan tulisannya mengundang umat beriman untuk berfikir atau berpikir berdasarkan keimanan dan beriman yang dilengkapi dengan pemikiran. Ayat Al-Quran berbicara tentang bumi, membimbing kita untuk supaya banyak berfikir tapi sekaligus berkeyakinan. Tidak cukup pikiran. Al-Quran itu membimbing kita untuk memanfaatkan semua unsur diri kita manusia. Tadi saya bacakan di rakaat pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia terdiri dari jasad, ruh, qalbu, akal, nafsu, fuad. Ada 6 unsur manusia. Jasad jelas terasa terlihat, ruh tidak terlihat tapi diyakini adanya, akal juga tidak terlihat tapi diyakini fungsinya dan akalnya, qalbu ada fisiknya namun tidak kelihatan dari luar, nafsu juga tidak kelihatan, fuad juga tidak kelihatan. Apa bedanya nafsu dengan fuad? Nafsu tentu merasakan cinta, benci, takut, harap, itu nafsu. Fuad tersentuh, ya. Ketika seseorang mendengarkan nyanyian sampai ini histeris, ada yang sampai menangis, itu adalah fuad. Demikian pula orang yang membaca Al-Quran, fuadnya suka tersentuh. Dan qalbu berisi iman. Kalau ada 2 orang, yang satu Muslim, yang satu non-Muslim, mendengar bacaan Al-Quran bagus suaranya, iramanya, dan juga penghayatannya, membuat dua-duanya betul-betul menikmati. Hanya saja yang non-Muslim sampai meneteskan air mata, sementara yang Muslim tidak. Yang Muslim walaupun tidak meneteskan air mata, dia berzikir, beriman, ini firman Allah. Yang non-Muslim sampai meneteskan air mata, dia mah nggak tahu, cuma tersentuh saja perasaannya. Itu fuad. Jadi ada qalbu, ada fuad. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kanat latubdi laula arra'a
laula arrabatna ala qalbiha. Satu ayat disebut fuad dan qalbu. Qalbu berkaitan dengan keimanan, fuad berkaitan dengan interaksi dan reaksi terhadap apa yang disaksikan, yang didengar. Baik, kita lanjutkan. Lafaz farashin dengan bacaan firashan tersebar ke seluruh dunia karena langsung menyentuh telinga semua manusia. Setiap kali kita mendengar ayat Al-Quran dibaca, Alladzi ja'alakumul arda firasha, terdengar oleh semua umat manusia yang mau mendengar Al-Quran. Terdengar firashan, satu hamparan. Pas dilihat ini lihat mengingatkan kita furushan. Artinya akal dibimbing oleh tulisan, qalbu dibimbing oleh bacaan. Luar biasa ya. Bacaan Al-Quran menggiring kita untuk merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya keterangan hidup di muka bumi. Sementara akal dibimbing untuk membaca bahwa bumi ini adalah banyak hamparannya, sana hamparan semuanya. Itulah Al-Quran membimbing akal sekaligus membimbing qalbu. Kepanjangan ini tidak akan saya bahas semuanya nih. Nanti gak akan tamat-tamat kajian surat Al-Mulk ini. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kamu dari zat yang ada di langit, yaitu dari bencana dibenamkannya bumi olehnya bersama kamu ketika tiba-tiba ia terguncang. Ya Allah, ternyata ayat ini sudah berbicara tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara ya, terjadi di Aceh, terjadi di Palu. Ini ayat ini jelas sekali. Apakah kamu merasa aman? Kita saat ini alhamdulillah masih diberi nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat zikir, bukan nikmat hidup. Kalau hidup, binatang juga bisa menikmati hidup. Kemudian orang-orang yang anti Tuhan juga masih menikmati hidup. Tapi buat kita arti hidup tidak sekedar hidup seperti hidupnya manusia biasa. Hidup kita itu adalah hidup untuk kepentingan hidup masa depan yang abadi. Makanya kalimat menikmati hidup buat kita menikmati hidup untuk berzikir, menikmati hidup untuk ibadah, untuk bertemu sesama, terutama pada bulan Ramadan. Subhanallah, dunia menyaksikan umat Islam, umat terbesar, umat paling bersatu, umat yang paling sayang menyayangi, cinta mencintai, umat yang paling maju dalam teknologi, umat yang paling banyak pengguna teknologi. Subuh-subuh begini, orang lain yang tidak beragama Islam mana ada menggunakan internet untuk mengkaji agama. Kalau bukan umat Islam gak ada, umat Islam saja. Teruslah kalau kita lihat sekarang ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ya subhanallah, padatnya di sana pertemuan umat Islam. Bulan Ramadan, bulan yang membuktikan hakikat umat tauhid, umat terbesar, umat yang paling kuat. Dan itulah karunia yang dicurahkan kepada kita semuanya. Nikmat aman, nikmat zikir, nikmat berbicara dengan bimbingan Qur'ani, nikmat pertemuan untuk sama-sama rukuk dan sujud. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, Allah bertanya, apakah kamu merasa aman-aman begini saja, tidak akan mati? Ayyakhsifa bikumul ard. Suatu saat kita juga menyaksikan bumi menelan rumah, bukan cuma manusia yang ditelan ya, rumah bahkan sekampung. Berapa tempat di Indonesia yang sudah ditelan, tiba-tiba hilang saja, satu komplek perumahan hilang. Inilah Al-Quran berbicara, ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kamu dan rumah kamu dan juga tempat kerja kamu langsung ditenggelamkan, ditelan oleh bumi. Dan nanti bumi akan mengeluarkan isi-isinya yang berat-beratnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu athqalaha. Ingat, apabila sudah digoncangkan bumi dengan goncangan yang tidak dapat kita bayangkan saat ini, pada saat itu bumi mengeluarkan isi-isinya yang berat-beratnya. Yang beratnya saja dikeluarkan, apalagi yang ringannya. Itu bahasa Al-Quran. Bumi akan mengeluarkan isinya tidak segitu, tapi yang berat-beratnya akan dikeluarkan, sehingga terasa betul dahsyatnya. Ya, kalau yang beratnya keluar, apalagi yang ringannya. Dan kalimat Al-Quran menggambarkan bumi mengeluarkan, bukan Allah mengeluarkan apa yang ada dalam bumi, tapi bumi mengeluarkan. Artinya bumi mendapatkan perintah dari Allah, ayo keluarkan semua isi-isi yang berat-beratnya di bawah. Di sini ditelan dulu bumi, rumah, tempat-tempat tinggal manusia ditelan oleh bumi. Fa idza hiya tamur, maka ketika itu pula tiba-tiba ia terguncang. Susunan kalimat dalam ayat ini berbentuk pertanyaan. Pada umumnya pertanyaan biasa digunakan untuk mencari informasi tentang yang ditanyakan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak pula sasaran dari pertanyaan yang digunakan di luar kebiasaan. Demikian pula halnya dengan pertanyaan yang ditemukan dalam ayat Al-Quran. Aamintum, sudah merasa amankah kamu? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan lisan, dengan tulisan agar lulus ujian, bukan. Tapi pertanyaan ini untuk direnungkan. Banyak dalam Al-Quran pertanyaan bukan untuk dijawab. Bahkan banyak dalam Al-Quran perintah bukan untuk dilaksanakan. Oh, kok bisa seperti itu? Iya, perintah yang dimaksud untuk apa? Untuk menantang. Umpamanya surat Ar-Rahman, ya ma'syarral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Jin dan manusia semuanya, kalian sudah tidak mau lagi tunduk pada aturan yang ditetapkan buat kalian, keluar dari alam ini, terobos langit, terobos bumi. Kamu gak mungkin mampu kecuali dengan sultan. Ini bukan perintah untuk dilaksanakan. Tapi kalau kalian tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada aturan, keluar. Silahkan cari alam lain. Kemanapun pasti tidak akan bisa lepas dari alam yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalimat fanfudhu dalam istilah ulama tafsir itu litahaddi, untuk menantang. Nah, ada perintah bukan untuk dilaksanakan. Di sini ada pertanyaan bukan untuk dijawab dengan lisan, dengan tulisan, tapi untuk dijadikan bahan renungan. Beberapa sasaran dari pertanyaan antara lain kesayangan. Pertanyaan sering diulang dalam kehidupan rumah tangga, seperti pertanyaan yang bermakna kesayangan orang tua kepada anaknya. Itu si ibu nanya kepada anaknya berkali-kali, gimana? Mana telinga? Mana mata? Itu karena sayang aja kan? Mungkin kalau anak sudah berpikir, kok nanya mana mata? Memang ibu nggak tahu? Kan nggak begitu kan? Tapi kesayangan orang tua, senang mendengar jawaban anaknya. Allah lebih dari sekedar itu. Ya. Allah bertanya kepada kita. Ketika kita memang merespon dengan qalbu, dengan amal, berarti kita sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, adalah untuk pendidikan. Seorang guru banyak bertanya kepada muridnya bukan untuk mencari tahu tentang apa yang ditanyakan, akan tapi untuk mendidik murid agar mengetahui dan mengingat apa yang diajarkan. Allah Subhanahu wa taala bertanya lebih dari sekedar itu. Aamintum ma fis samai an yakhsifa bikumul ardh fa idza hiya tamur. Engkau merasa tenang padahal sudah dilihat di mana-mana tuh guncangan-guncangan, kok merasa tenang-tenang saja? Mestinya kita sedang di perjalanan barusan lah gitu. Saya akan barusan, kalau biasa saya disupiri oleh Pak Sandi, sudah tahu supir saya. Sekarang dia sedang antar adiknya ke Jakarta.
Jadi saya disupiri oleh anak saya, nomor 4 ngebut. Ya udah, saya dalam hati ya udah berzikir aja. Ya soalnya barusan ya dari sana jam 4 kurang 10, takut tidak terjadi. Ternyata cuma 25 menit dari sana ke sini. Udah cukup jauh. Ya udah, memang masih muda lah gitu, gabut, ya udah kita nyaman-nyaman saja. Tapi tentunya apapun yang terjadi, jangankan sedang di perjalanan, kalau Allah menghendaki sedang tidur saja bisa terkena. Sekian banyak orang yang sedang tidur tiba-tiba terendam kan gitu. Makanya urusan ketetapan Allah yang memastikan bagi kita. Yuk kita jadikan semua peristiwa yang telah terjadi mengingatkan kita untuk menghadapi masa depan kita. Amintum ma fis sama ayyasifa bikumul. Makanya ada kesayangan, ada pendidikan, ada peringatan. Ada juga pertanyaan bermakna peringatan yang diarahkan kepada orang yang sedang lalai. Seorang pria bertanya kepada istrinya, bukankah aku ini suami kamu? Atau sebaliknya, bukankah aku adalah istri kamu? Itu bukan untuk dijawab, tapi mengingatkan atau ya peringatan lah gitu. Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita dengan bentuk pertanyaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu mengandung peringatan, mengandung kesayangan, mengandung juga kabar gembira. Itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya Al-Quran surat Ar-Rahman pertanyaan 33 itu bukan berarti pertanyaan diulang-ulang sama isinya, enggak itu. Lafaznya sama, bacaannya sama, tapi sasarannya beda. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang pertama mengingatkan kita tentang karunia berupa bumi, berupa buah-buahan, berupa pepohonan. Pertanyaan kedua, khalaqal insana min shalsal. Kamu diciptakan dari apa? Bukankah kamu menikmati mata, menikmati telinga dan selanjutnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, fabi ayyi ala'i rabbik. Kita kemanapun bisa pergi, ciptaan Allah, diingatkan oleh Allah. Kamu bisa berjalan-jalan itu karena Allah yang mengizinkan. Tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Sudah banyak dari keluarga kita yang sudah tidak berdaya, tergeletak terus sekian lama, tidak bisa berdaya. Nah, kita masih berjalan, maka dengan kalimat amintum man fis sama, kita diingatkan kamu sedang menikmati kehidupan ini, janganlah sampai disia-siakan. Kemudian apalagi motivasi. Banyak pertanyaan untuk mendorong orang mengingat kenikmatan, dan masih banyak lagi sasaran dari pertanyaan yang bisa kita temukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Aamintum ma fis sama, apakah kamu merasa aman dari siapa yang di langit? Pertanyaan ini menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan pandangan masyarakat Arab pada saat itu. Susunan pertanyaan ini mengandung beberapa makna, antara lain masyarakat Arab sebelum Al-Quran turun percaya bahwa Allah itu ada. Amintum man fis sama. Ketika ditanya man fis sama, orang Arab tahu siapa yang maksud man fis sama. Allah. Emang Allah itu di langit? Nanti akan panjang di bahasan ini. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nanti bisa dibaca dalam buku berjudul Modernity Fikih Islam. Bisa dibaca di situ. Nah, tadi ada itu sudah masuk karena ada 23 buku. Saya bahas tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa di situ. Ya alhamdulillah sudah dibahas di beberapa tempat. Jadi kalimat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, sangat banyak orang berbicara, ya Allah di atas aras katanya, menetap di atas aras. Terus dalam surat Al-An'am disebutkan huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dialah Allah di langit dan di bumi. Itu gimana tuh? Huwallahu fis samawati wal ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dialah Allah di langit dan di bumi.
Terus yang lainnya, wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Orang bersabar di mana adanya? Di arsy, di langit atau di bumi? Di bumi. Kemudian dalam surat Al-Mujadalah, apa tuh? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, Allah bersamamu. Jadi jangan sampai dipaksa-paksakan kalimat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah di atas arsy, dipaksakan dihubungkan dengan tempat. Kalimat atas banyak makna. Kalau seorang bupati sedang pergi ke luar negeri naik pesawatnya, dan gubernur sedang audiensi dengan presiden di istana, di bawahnya siapa yang jadi atasan? Bupati karena di atas pesawat, atau gubernur dan presiden padahal dia sedang di istana? Kan atas itu banyak makna. Untuk makhluk saja banyak makna. Itu gak ada apa-apanya dibanding dengan makna atas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti gak usah diperdebatkannya tentang dua pandangan. Ada yang menyatakan Allah itu yastauli, mengatasi, menguasai. Ar-Rahman itu katanya takwil yang tidak boleh terima. Yang lain lagi, Allah adalah berada di atas arsy. Itu katanya tajsim, memaksakan dihubungkan Allah dengan jasad. Semuanya juga tentunya hanya pemikiran. Yang benar yang mana? Yang benar Ar-Rahman 'alal arsy istawa, itu aja yang benar. Diterjemahkan jadi pusing. Terjemah itu pemikiran manusia. Terjemah tidak akan sanggup untuk memberi makna yang sebenarnya dari Al-Quran. Hanya bagian kecil saja. Baik, masyarakat Arab sebelum Al-Quran turun percaya bahwa Allah itu ada. Maka ketika aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard, mereka paham itu. Yang ditanyakan kepada mereka adalah Allah. Mereka mengetahui bahwa Allah adalah atasan hakiki yang mereka agungkan. Kalimat atasan tidak selalu berhubungan dengan tempat, kan? Ya, sedang berkumpul, ada direktur, ada itu, ini atasan, ini bawahan. Ya, tempatnya sama di situ. Mereka biasa menunjuk ke langit bila berbicara tentang Allah, padahal langit adalah bagian dari ciptaannya. Allah ada sebelum langit ada. Jadi jika mereka mendengar kalimat Allah di langit, maka mereka memahaminya sebagai pernyataan yang sebenarnya. Lalu muncul pertanyaan tentang keberadaannya sebelum langit ada, di manakah dia? Jadi sebetulnya kalau sudah berbicara aamintum man fis sama, ini adalah pembinaan keimanan ini. Betul-betul keimanan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah atasan semua atasan. Semua atasan, ada yang atasnya lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Semua ulama, semua ilmuwan sangat diagungkan oleh orang yang memerlukan ilmunya. Tapi di atas semua orang berilmu ada atasannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan dengan menggunakan kalimat man fis sama, siapa yang di langit, bukanlah maksud dari pertanyaan yang sebenarnya. Sebab yang dimaksud dari pertanyaan adalah tentang sikap kamu menghadapi rencana Allah menghancurkan bumi. Amintum man fis sama. Jangan sampai kita pikir-pikirkan kalimat man. Oh, man itu kepada Allah, Allah di langit. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud ayyakhsifa bikumul arda. Kalau Allah menghendaki bumi yang sekarang sedang kita nikmati, dari awal kan walladzi ja'alakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha, dia yang menjadikan bumi buat kamu, silakan jelajahi kemanapun kamu pergi, silakan. Lalu setelahnya kita mau melaksanakan apa yang dikatakan dalam ayat tersebut, oh iya deh, saya mau jalan-jalan. Ketika kita jalan-jalan, apakah engkau merasa aman apabila kamu sedang di jalan tiba-tiba ditelan oleh bumi? Ya Allah ya Rahman, kalimatnya ditelan sangat mengerikan.
Kalau umpamanya jatuh meninggal umumnya, tapi kalau tiba-tiba ditelan, dan sudah banyak terjadi, entah dengan mobilnya ditelan kan gitu. Bahkan termasuk dulu tahun berapa ya, 2012 waktu haji, tanggal 12 Zulhijjah itu hujan deras di Mekah, sampai banyak batu-batu di atas gunung pada berjatuhan. Dan di sana kan beda ya, jalan-jalan itu langsung di aspal, pada di bawah aspal itu pasir. Ketika pasir terbawa air maka ambleslah jalan, akhirnya mobil langsung ambles ke dalam. Pas tanggal 13-nya saya keluar mau pulang dari Mina ke Mekah, lalu ke tempat haji dulu. Oh, banyak mobil yang cuma kelihatan atapnya saja. Orangnya kemana ini? Jangan-jangan dengan orang-orangnya gitu. Tapi tidak diberitakan sih. Memang sistem di sana karena sedang melayani para jamaah, jangan sampai ada berita yang membuat kaget bagi para hamba-hamba yang sedang ibadah. Gak ada berita. Paling setelahnya sekian lama baru ada berita. Orang meninggal, orang sini, orang sini, orang sini. Waktu itu gak ada berita. Jadi termasuk di tanah suci Makkah. Ya kalau Allah menghendaki, karena amintum ma fis sama, ini tujukan kepada semua manusia. Pembaca Al-Quran, tentu yang pertama orang baca Quran adalah di Makkah, di Madinah. Apakah kamu merasa aman terhadap rencana Allah akan menghancurkan bumi? Bumi adalah bagian dari makhluk yang ada di langit. Ya Allah, kalimat bumi selalu disandingkan dengan langit ya. Fis samawati wal ardi. Padahal ya di sini banyaklah para ahli astronomi. Bukankah bumi juga bagian makhluk yang ada di langit juga kan? Tapi kenapa bumi suka disandingkan dengan langit? Dan bumi bukan makhluk yang terbesar, bahkan bisa dikatakan kelompok makhluk yang kecil. Dengan matahari saja gak ada apa-apanya kan, perbandingannya sampai jutaan, belum lagi alam-alam yang lainnya. Tapi ada apa di balik suka disandingkan bumi dengan langit, langit dengan bumi? Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki di bumi ada makhluk yang telah melakukan perjalanan ke seluruh alam, makhluk yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala teladan bagi seluruh makhluk lainnya, makhluk yang betul-betul dijadikan sebagai penyebar rahmat ke seluruh alam. Rasulullah SAW ada di bumi, dan di bumi ada Makkah, di bumi ada Ka'bah. Ke Ka'bah semua masjid menghadap, termasuk Masjid Al-Ukhuwah menghadap ke Ka'bah. Berarti memang bumi walaupun bentuknya atau makhluk termasuk makhluk kecil dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, tetapi kemuliaan bumi itu menandingi kemuliaan seluruh makhluk. Karena di bumi ada para nabi, di bumi ada jamaah Masjid Al-Ukhuwah. Allah Akbar. Itulah sebetulnya kemuliaan. Ya baik. Ayyakhsifa bikumul ardo, menenggelamkan bumi termasuk kamu. Terbenam atau tenggelamnya bumi bersama isi-isinya adalah rencana Allah yang pasti terjadi. Ayyakhsifa bikumul ardo, ya. Bumi akan dibenamkan di langit, artinya bumi bagian makhluk kecil yang ada di langit. Jadi manusia tenggelam di bumi, bumi tenggelam di langit. Itulah rencana Allah ke depan. Lafaz ini mengingatkan manusia tentang hakikat kekuasaan Allah yang sangat luas. Bumi yang begitu luas ternyata sangat kecil bila dibandingkan dengan langit. Dapatkah kita membayangkan bumi dibenamkan di langit? Laksana semut dibenamkan dalam segelas air, atau sebuah kapal pesiar ditenggelamkan di laut. Fa idza hiya tamur, maka tiba-tiba ia terguncang. Kapan bumi terguncang? Ketika langit retak, terpecah dan terbelah.
Dalam Al-Quran sebutkan فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Maka apabila langit terbelah lalu warnanya menjadi merah, merah mawar seperti kilauan minyak. Langit sangat kokoh dan kuat. Hingga saat ini tidak pernah terlihat ada kekurangan atau cacat. Menurut ayat ini ternyata langit pasti akan berubah dan hancur bila saatnya sudah tiba. Jadi surat Al-Mulk ini kenapa kok sampai Rasulullah membaca terus setiap hari menjelang tidur? Mengingatkan kita tentang betapa kecilnya diri ini. Dan alam yang begitu luas akan hancur, bagaimana kita? Berarti kalau begitu surat Al-Mulk kalau kita jiwai, kita hayati, pasti kita akan sering ingat kepada kematian. Kalau ingat mati, pasti akan senantiasa persiapan, memanfaatkan waktu untuk persiapan menghadapi kematian. Kalau begitu, sangat dipahami apabila surat Al-Mulk disebut sebagai surat yang akan memberikan syafaat. Syafaat di alam kubur. Tadi kan sebutkan hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, Inna suratan minal Qur'ani salasuna ayah syafaat lirajulin hatta ghufiralah. Satu surat berjumlah 30 ayat disiapkan oleh Allah untuk menjadi pemberi syafaat bagi orang yang memang mengamalkan surah ini. Maka kita berupaya untuk meningkatkan kualitas menghayati surah Al-Mulk ini. Tapi nampaknya kita harus membacanya nih sama-sama ya. Gimana kita baca sama-sama surat Al-Mulk? Gimana nih? Ini baru dioprek-oprek kemarin, jadi susah lagi nih saya. Oh, udah nggak ada nih. Udah susah lagi, ini aja deh. Ya, kita baca. Saya bacakan dan diikuti bersama ini surat bulan Ramadan soalnya ya. Harus kita membaca Al-Quran. Kelihatan tulisannya? Baik, diperbesar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Agar kita meningkat kualitas membaca ya. Ketika tanwin menghadapi huruf fa ditahan suaranya. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu. Sampai situ dulu. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha